Oke, selamat pagi buat yang sudah masuk. Suruh teman-temanmu masuk cepat. Pada video kali ini kita akan belajar untuk bahasa Inggris kelas 8 pada chapter 10 yang berjudul When I Was a Child, ketika aku masih kecil. Nah, di sini nanti apa sih yang akan kita pelajari? We will learn to communicate states and even in the past in order to share information with others. Jadi nanti di sini kita akan mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk membagikan informasi kepada orang lain. Jadi Ya, pagi semua. Sudah ada 6 orang yang tergabung. Ya, hari ini kita belajar tentang simple past ya. Atau simple past tense ya. Simple past tense adalah bentuk waktu atau dalam bahasa Inggris adalah bentuk keterangan waktu lampau ya. Yang membicarakan sesuatu pada masa lampau. Ya, Nona perlu ketahui simple past atau dalam bahasa Inggris tenses dibagi menjadi 3, yaitu past, present, and future. Nah, sekarang kita belajar tentang past ya. Di sini sudah jelas tulisannya di situ ada menyatakan kejadian yang terjadi pada masa lampau ya. Jadi pada chapter ini nanti kita akan belajar untuk pembahasan simple past tense.
Oke, di sini saya akan jelaskan pengertian dari simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang menyatakan action atau tindakan yang terjadi di masa lampau. Untuk keterangan waktu, untuk simple past tense biasanya menggunakan kata yesterday, last night, 1 hour ago, last month, last year, 2 days ago, and etc. Ya, kalimat yang menyatakan action atau tindakan yang terjadi di masa lampau. Action atau tindakan, ya. Karena di dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat tindakan atau action. Misalnya do, play, ya. Itu adalah kalimat action atau kalimat tindakan. Ya. Keterangan waktu atau adverb of time itu yesterday, last night, 1 hour ago, last month, last year, 2 days ago. Yesterday itu artinya kemarin, last night itu tadi malam, 1 hour ago itu 1 jam yang lalu, atau 1 hari yang lalu, ya. Last year tahun lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, etc. Dan lain-lain itu kalau bahasa Inggris disebut etc. ya. etc itu artinya dan lain-lain. Dan kalimat simple past tense ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang diikuti oleh noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti dengan kata kerja. Pada simple past, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua. Ya, simple past tense ini menggunakan dua rumus. Yang pertama nominal, kalimat nominal, dan kalimat verbal. Ya, kalimat nominal ini rumusnya setelah subjek langsung kata benda atau kata sifat. Nah, seperti tadi judul ya, judul. Ya, when I was a child. Ini adalah kalimat nominal. I was a child. I was, setelah subjek, I langsung masuk pada to be, was. Nah, misalnya kalau di sini to be-nya adalah kok ganti to be I ini dengan they. Berarti they were. They were, ya. Ya, ini adalah contoh kalimat nominal. Ya. Contoh kalimat nominal setelah subjek langsung to be. Setelah to be langsung kata benda atau kata sifat. Ini adalah kata benda. A child itu adalah kata benda. Kalimat nominal adalah kalimat yang diikuti oleh noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Ya, tadi Pak Guru sudah kasih contohnya. I was a child, ya. Itu setelah subjek to be langsung masuk pada kata benda atau noun. Noun. Kata benda atau noun. Atau seperti smart, diligent, beautiful itu adalah adjektif, ya.
Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti dengan kata kerja. Pada simple past, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua atau verb to. Jenis kata kerja dalam bahasa Inggris, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua. Ya, pada simple past tense bicara tentang kejadian yang terjadi pada masa lampau, sehingga verb atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua. Dan kata kerja kedua ini biasanya digunakan pada kalimat positif, ya. Kalimat negatif dan kalimat tanya itu menggunakan verb 1 atau verb 1 atau kata kerja pertama, kata kerja dasar. Ya. Kenapa bisa menggunakan kata kerja pertama? Ya, kita lihat rumusnya berikut ini. Atau verb to. Jenis kata kerja dalam bahasa Inggris ada dua macam, yaitu regular verb dan irregular verb. Ya, Nana, dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja beraturan, ya. Sedangkan irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan. Ya, kita lihat kenapa disebut beraturan dan tidak beraturan. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada dengan menambahkan akhiran ed pada kata kerja. Ya, regular verb ini biasa tidak beraturan, sehingga kata kerja kedua dan ketiga cukup ada penambahan ed, ya. Cukup ada penambahan ed. Ya, misalnya studied, played, ya. Biasa tulisannya played, tapi tidak dibaca played, bacanya played, studied. Nah, tidak dibaca studied, ya, bacanya follow, ada tulisan followed, ya. Follow. Ya. Itu adalah contoh tata kerja yang beraturan, ya. Siapa Jagis, matikan itu mic itu. Kedua maupun kata kerja ketiga. Di sini contohnya ada kata play. Play artinya bermain. Dalam bentuk kedua dan ketiga, di sini ditambahkan dengan ed pada akhir kata. Ya, Nana perhatikan sini. Ini penting sekali. Ini kata kerja atau irregular verb, kata kerja yang kata kerja beraturan. Kenapa dia disebut kata kerja beraturan? Karena bentuk kedua dan ketiga ini sama. Bentuk kedua dan ketiga ini sama. Kenapa dia sama? Karena cukup ditambahkan ed di sini, ya. Ya. Cukup pada penambahan ini. Ed, ya. Dan anak-anak untuk regular verb ini, anak-anak tidak perlu hafal karena cukup ditambahkan ed saja, ya, di akhir kata. Yaitu menjadi kata played. Sedangkan contoh yang kedua ada kata stop dan open. Anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk kedua, ya, bentuk kedua. Ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga.
Lihat kenapa dia sama ini. Plate, plate, stop, stop, open, open. Ya, ini kata kerja beraturan ya. Artinya bentuk kedua dan ketiga ini sama. Nah, di sini juga bentuk kedua dan ketiga juga ditambahkan dengan ed. Ini merupakan contoh kalimat yang regular verb. Sedangkan irregular verb itu apa? Nah, irregular verb yaitu perubahan kata kerja yang tidak melalui kaidah yang ada. Bentuknya berubah-ubah dan tidak tentu atau tidak konsisten. Contoh irregular verb yaitu ada kata eat, artinya makan ya. Bentuk kedua dari kata eat ini menjadi ate. Sedangkan untuk bentuk ketiga yaitu menjadi eaten. Kemudian ada kata cut yang artinya potong. Nah, untuk cut ini bentuk kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan ya, sama. Sedangkan untuk get bentuk kedua menjadi got dan bentuk ketiga bisa got ataupun bisa juga gotten. Untuk irregular verb ini kalian perlu menghafal ya, atau kalian Ya, jadi yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan ini, anak-anak bisa perhatikan, dia disebut tidak beraturan karena bentuk kedua dan ketiga itu tidak sama. Ya. Bentuk kedua dan ketiga ini tidak sama. Nah, kalau yang cut ini, ya, ini khusus saja. Kata-kata tertentu yang tidak mengalami perubahan. Ya. Tapi anak-anak bisa lihat get, ya, get ini jadi got, jadi gotten. Go jadi when, ya, misalnya go, ya, Pak Guru keluar terus ke jelaskan pakai apa namanya PowerPoint biar anak-anak bisa mengerti. Bapak ada perlu kah? Tidak. Oh iya. Ya, Nana perhatikan sini. Ya, perhatikan penjelasan di sini ya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Biasanya regular dan irregular verb ini, kalau di kamus, kalian punya kamus buku, itu dia paling di tengah. Dan warna kertasnya lain. Ya, ya perhatikan sini. Mungkin di sini Pak Guru kasih tabel saja ya. Tabel biar anak-anak bisa mengerti. Jelaskan pakai tabel saja. Ya. Satu, dua, tiga.
Ibu? Ibu Linda? Belum datang. Ibu dia belum datang. Sudah ada janji? Nah, kalau sudah ada janji boleh. Karena ini corona jadi guru-guru mengajar dari rumah. Jadi kalau mau ketemu guru, hubungi dulu. Nah, hubungi dulu. Ya, Nana perhatikan di sini. Ya, perhatikan misalnya kata kerja go, verb satunya atau kata kerja dasarnya adalah ya, go jadi when jadi gone. Nah, contoh kalimat lagi. Contoh kata lagi. Misalnya do jadi did jadi done. It ya, bentuknya it jadi at jadi eaten. Ya, ini adalah contoh kata kerja yang tidak beraturannya. Yang Nana bisa perhatikan di situ. Ya, verb to ini adalah simple past. Ya, Pak Guru kasih kurung dalam sini biar anak-anak bisa tahu. Simple past. Yang biasa digunakan di simple past. Ya, kita lanjut ikuti video tadi. Oh, Ibu Linda. Iya.
0852 44 14 3753. Iya. Bisa juga lihat pada kamus kalian. Iya. Oke, setelah saya jelaskan pengertian simple past tense dan perbedaan regular verb, irregular verb, sekarang saya akan jelaskan rumus dari kalimat nominal dan verbal. Untuk yang pertama, saya jelaskan dulu untuk rumus yang nominal. Di sini untuk rumus positifnya kita menggunakan subject plus to be. To be-nya kita menggunakan was atau were ya. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Ya, Nana perhatikan ini adalah rumus nominal. Ya. To be di simple past itu ada dua, yaitu was and were. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ya. Ya. Perhatikan di sini. To be was ini adalah pasangannya dengan subjek I, she, he, or it. Atau personal name, nama orang. Misalnya Muhammad Fikri. Muhammad Fikri saja atau Tommy saja ya. Cukup satu orang ya. Sedangkan to be where ya, to be where di sini pasangan subjeknya adalah you, we, they. Atau nama orang tapi lebih dari satu. Misalnya Rafli and Muhammad Fikri. Atau ya Rafli and Muhammad Fikri ini sama kayak they. Ya, kalau kata gantinya adalah they, ya, dianggap lebih dari satu, jadi menggunakan were. Kalau Rafli saja berarti menggunakan was. Rafli was. Nah, kalau menggunakan were, to be were, berarti Rafli and Muhammad Fikri were, ya. Ya, rumusnya di sini anak-anak perhatikan. Positifnya setelah subjek ada to be, ya, atau be. To be di sini tadi Pak Gung sudah sampaikan ada dua, yaitu was and were. Tergantung subjeknya apa, ya. Subjeknya misalnya di sini I berarti to be-nya adalah was, ya. I atau she atau he atau it berarti to be-nya adalah was. Tapi kalau subjeknya adalah you atau we atau they, berarti to be-nya adalah were. Nah, setelah itu setelah itu noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Apakah itu keterangan waktu atau keterangan tempat, ya. Terus kalimat negatifnya tidak ada perubahan, cuma setelah to be ada tambah not di sini, ada penambahan not. Ya. Ini untuk kalimat nominal ya. Setelah itu, jika kau mau buat kalimat tanya, to be, was atau were ini ditempatkan paling depan. Setelah itu subjek. Setelah itu subjek. Ini subjek I, she, he, you, we, they atau nama orang ini. Nah, ditempatkan di sini. Setelah itu baru noun, adjektif atau adverb. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Anak-anak bisa dengar Pak Guru? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Negatif. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada Pak Guru lanjut karena lagi 10 menit lagi waktu habis. Ya. Dan anak-anak jangan lupa ada berapa siswa ini? Ada 13 siswa yang ikut Zoom ini ya. Ada 13 siswa yang ikut Zoom. Sedangkan untuk to be were kita gunakan untuk subjek you, they, we. Untuk bentuk pada kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan atau interrogative, kita letakkan to be pada awal kalimat. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Contohnya pada kalimat I was a child. Ya, di sini merupakan kalimat nominal. I sebagai subjek, was sebagai to be, dan child merupakan kata sifat atau adjektif. Untuk menjadikan ke bentuk negatif, kita tinggal rubah menjadi I was not a child. Ya, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Dan jika dirubah ke dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, kita tinggal meletakkan to be pada awal kalimat. Was Are you a I child? a child? Ya, sampai sini anak-anak paham ya tentang pembuatan kalimatnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti lanjut. Ya. Atau pertanyaan, kita tinggal meletakkan to be pada awal kalimat. Was I a child? Selanjutnya untuk rumus yang verbal. Di sini pada rumus verbal terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, kita gunakan rumus subject plus verb to plus object. Ya, sedangkan untuk di kalimat negatif, kita gunakan subject plus did not. Dan di sini untuk kalimat negatif ini kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja yang pertama atau verb one ya. Karena pada rumus yang negatif ini kita sudah menggunakan kata bantu did, di mana did ini sudah merupakan bentuk kedua dari kata do. Dan untuk rumus interrogatif atau pertanyaan, did plus subject plus verb one plus object. Jadi pada bentuk pertanyaan ini kita juga menggunakan verb atau kata kerja bentuk pertama ya. Contohnya untuk kalimat verbal, they played marbles. Mereka bermain kelereng. Sedangkan jika kita rubah menjadi bentuk negatif, they did not play marbles. Ya, play-nya kita rubah menjadi bentuk yang pertama. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, did they play marbles? Ya, perhatikan sini. Stefani ya. Dan lain-lain, Rafli ya, perhatikan sini. Verbal. Verbal artinya verb atau kata kerja. Jadi ada yang menggunakan nominal, ada rumus yang menggunakan nominal, ada yang menggunakan verbal. Verbal tadi Pak Guru sudah jelaskan di awal bahwa setelah subjek langsung ketemu dengan verb. Tapi kalau nominal setelah subjek langsung ketemu dengan to be, itu yang nominal ya. Tapi kalau verbal setelah subjek langsung ketemu dengan verb ya. Verb yang dipakai di simple past ini adalah verb to atau kata kerja kedua. Ya. Tadi Pak Guru sudah sampaikan ada kata kerja beraturan dan ada yang tidak. Nah, kalau yang ini adalah contoh kata kerja beraturan. Ya. Lihat, setelah subjek they langsung masuk pada kata kerja. Ya. Setelah kata kerja langsung objek ya, objek. Nah, lihat di sini kata kerja kedua ini
di simple past itu hanya digunakan pada kalimat positif. Anak-anak perhatikan tanda plus ini adalah kalimat positif ya. Kalimat positif. Ya. Kalimat negatif ya. Kata bantu yang digunakan di simple past tense adalah did ya. Jika rumusnya adalah verbal, berarti kata bantunya adalah did ya. Kata bantunya adalah did. Sehingga kalau membuat kalimat negatif, setelah subjek langsung kata bantu did, setelah kata bantu did langsung not. Setelah not baru kata kerja. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kata kerja ini kembali ke kata kerja pertama? Kata played ini kembali ke kata kerja pertama. Ada yang bisa menjawab? Anton? Jagis? Hadley, Mike, Miss Maisela, ya. Siapa yang bisa menjawab kenapa tidak menggunakan kata kerja kedua di sini? Ada yang bisa menjawab? Ya, kenapa tidak menggunakan kata kerja kedua di sini? Ya, tidak ada yang bisa jawab. Ini juga, kenapa tidak gunakan kata kerja kedua? Ya. Kenapa harus kata kerja pertama yang digunakan di sini? Siapa yang bisa jawab? Muhammad Fikri? Ya, Nana perhatikan. Ya. Oh, motherfucker. Kenapa harus menggunakan kata kerja pertama di sini? Ya. Kenapa menggunakan kata kerja pertama di sini? Karena ya Tommy mungkin mau bicara kah? Karena hidupkan mic jadi. Tommy Kupamahu. Ya, perhatikan sini. Ya, bentuk negatif dan tanya ini kenapa harus menggunakan kata kerja yang pertama? Karena sudah ada kata bantu did di depan. Kalau ditanya kenapa kata kerja, kenapa tidak menggunakan kata kerja kedua di sini? Nah, bilang saya tidak bisa karena sudah digantikan oleh did. Sudah ada kata bantu di depan sini sehingga kata kerja yang pertama menjadi kata kerja kedua ini menjadi kata kerja pertama. Ya pagi. 8C. Mungkin Bapak ke tata usaha sih itu. Mungkin dikasih di situ. Iya. Apakah mereka bermain kelereng? Nah, di sini kita juga menggunakan bentuk verb yang pertama, oke? Oke, untuk materi simple past tense pada kelas 8 ini, kalian bisa pelajari mulai halaman 142 sampai dengan 144. Nah, di sini terdapat dialog yang menunjukkan kejadian di masa lampau maupun di masa yang sekarang. Sedangkan pada halaman 146 di sini kita temukan tabel yang berisi kegiatan yang terjadi in the past dan now. Jadi di sini Ya, lihat contoh kalimatnya. She was a baby. She was 3.4